Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Dia. Biarlah kita mau menggunakan waktu yang baik ini dengan sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, dengan sungguh-sungguh datang menyembah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa pada saat hadirat Tuhan ada, maka pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Dengan hati bersyukur katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Amin Tuhan. Jesus. Oh Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Kami membawa hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu pada pagi hari ini ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan.
Ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami Tuhan. Pada hari ini ya Bapa, kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Hanya Yesus yang kami agungkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar pada pagi hari ini Tuhan, puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan, umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan, itu yang menyertai kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan pada saat kami menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki kehidupan yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki keluarga Tuhan, istri, anak, suami Tuhan, bahkan orang tua kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pekerjaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat keselamatan yang Engkau sudah kerjakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, dengan puji-pujian kami naikkan itu Tuhan. Setiap orang yang mendengarnya Tuhan, bahkan setiap orang yang saat ini sedang beribadah dengan kami Tuhan, kami semua dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama-sama kita katakan, amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau
Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi hidup kami ya Yesus. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hidup kami. Kami menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan. Kami agungkan. Sebab Kau yang layak. Yesus yang layak ditinggikan. Yesus yang layak diagungkan. Selamanya, selamanya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Terima kasih Tuhan. Hanyalah Engkau Tuhan tempat jawaban kami ya Bapa. Tempatku berharap. Haleluya. Berjalan. Terima kasih Tuhan. Ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Betapa bersyukurnya kami Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Darah-Mu tercurah di atas bukit Golgota Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan? Engkau begitu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan dalam hidup ini Tuhan.
Kami hanya manusia yang lemah Tuhan. Kami hanya mau berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami tidak mau bersandar pada kekuatan manusia. Sebab kami tahu Tuhan, kekuatan tangan Tuhan Yesus itu yang memegang kami, itu yang menolong kami, itu yang membebaskan kami, bahkan membela kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami mau belajar dari-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak mengeluh dengan keadaan apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk tidak mudah kecewa dengan apa yang terjadi di sekitar kami Tuhan. Kami tidak mau mengasihani diri kami sendiri Tuhan. Kami tahu kami ada Tuhan, ada Allah di atas raja segala raja yang menolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersuka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus itu adalah sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur. Kita tetap berdiri ya, kita mau menyanyi buat Tuhan. Kita mau bersuka karena Tuhan begitu baik buat kita. Yesus, Dia baik bagiku dan Dia juga baik bagi saudara dan saya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Katakan Dia sungguh baik. Yesus baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau sudah berikan bagi kami. Kami mau tetap bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa
baik bagi kami Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus harganya pengorbanan, amin, yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman Tuhan, ku aman di dalam hadirat. Kau sudah buktikan Tuhan, buktikan
Engkau ada di sana. Ketika kami berada dalam lembah kekelaman, Engkau ada di sana. Ketika kami butuh Tuhan, Engkau datang menolong kami. Engkau setia Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan kami. Saatnya Engkau berfirman bagi kami. Haleluya. Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di rumah umat-umat Tuhan. Kami mau menikmati kehadiran Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu ya Bapa. Berfirman bagi kami. Buka hati kami. Dan kami mau menempatkan firman-Mu di tanah hati kami yang baik. Yang nantinya akan berbuah dan menghasilkan berkat 100 kali lipat. Yang percaya dan terima siap firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan kita baik, Tuhan kita berkuasa. Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Saya mau menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, bahkan di YouTube. Coba engkau berikan salam kiri kanan kepada istri, saudara, di samping kiri, di samping kanan saudara. Katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tuhan selalu baik. Kasih setia Tuhan selalu sempurna bagi kita sekalian. Saudara percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kita? Tuhan itu berkuasa bagi kita? Saya mau beri judul khotbah saya bahwa pengharapan yang Tuhan kerjakan bagi kita adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya saudara. Saudara percaya bahwa saudara tidak akan menerima kekecewaan ketika berharap kepada Tuhan? Haleluya. Saudara-saudara, saya mau berkata bahwa kasih setia Tuhan itu adalah sempurna di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan selalu memberikan kepastian kepada kita. Dan saya yakin bahwa setiap orang, setiap kita yang hadir, saudara yang ada di rumah, selalu memiliki harapan. Amin. Dan harapan itu saya bisa katakan bahwa sesuatu yang menyenangkan dan percaya diri. Itulah harapan. Saya ingin menjadi orang berhasil. Berarti itu sesuatu yang menyenangkan. Saya ingin menjadi orang yang berhasil. Berarti saya percaya bahwa saya pasti berhasil. Dan inilah yang dinamakan sikap seseorang yang mengharapkan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dan segala sesuatunya akan berhasil. Katakan amin. Amin. Tidak peduli situasinya seperti apa yang saudara dan saya hadapi saat ini. Tapi yang menjadi harapan bahwa saya mau berhasil. Amin. Saya pasti ditolong Tuhan. Apakah Anda memiliki harapan untuk masa depan Anda sekarang? Tentu jawaban kita semua, ya. Yes pastor, saya ingin menjadi keluarga yang bahagia, menjadi pribadi yang berhasil, menjadi orang-orang yang menerima berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Saya ingin memiliki pekerjaan yang baik, itulah harapan kita. Apakah yang kita sedang harapkan hari ini? Ini satu pertanyaan. Apakah yang sedang saudara harapkan hari-hari ini adalah sesuatu yang negatif atau positif? Itu yang tahu adalah pribadi kita masing-masing.
Saya memberikan satu kebenaran firman di dalam Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Bahasa Indonesia masa kini berkata, kembalilah hai orang-orang buangan. Kalau di dalam terjemahan baru, orang-orang buangan dikatakan dalam terjemahan baru adalah orang-orang tahanan. Kini kamu mempunyai harapan. Kembalilah ke tempat perlindunganmu. Aku akan tetap memberkati kamu. Katakan amin. Firman Tuhan katakan, dengarlah, 2 kali lipat kamu akan kuberkati karena segala penderitaan yang telah kamu alami. Ini berita firman Tuhan yang datang kepada orang Israel ketika mereka berada dalam pembuangan. Saya tidak akan membahas pembuangan orang Israel, tetapi yang saya ambil bahwa ketika kita berada dalam situasi yang boleh dikatakan terbelenggu, tertahan karena ada masalah yang besar, masalah yang berat, ketahuilah bahwa kita masih punya harapan. Katakan harapan. Kita masih punya harapan. Harapan kita adalah kepada Yesus Kristus. Kata orang tahanan dalam ayat ini, saya bisa mau katakan bahwa ketika engkau berada dalam satu pergumulan, terkurung pada harapan yang belum menjadi kenyataan, kita tidak punya pilihan lain bahwa kita tidak boleh bersikap negatif, tetapi yang harus kita ambil adalah proaktif. Artinya apa? Kita mengambil satu langkah iman. Langkah iman yang kita harus ambil adalah ketika masa-masa sulit terjadi, maka kita harus menghadapinya. Itu langkah iman. Apapun situasinya, itu baik atau tidak baik, itu situasi yang mengecewakan mungkin, atau mungkin situasi saudara divonis dengan sakit penyakit, atau tekanan yang sangat berat, saya mau katakan dengan iman, bahwa harapan satu-satunya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus akan membuat kita bangkit dalam iman. Orang yang bangkit dalam iman, dia akan berkata, saya mau memuji Tuhan dalam tekanan. Saya mau memuji Tuhan dalam situasi yang saya hadapi. Dan saya mau percaya dan harapan saya hanya kepada Tuhan. Karena apa? Pengharapan di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Coba saudara berikan jabatan iman kepada saudara di samping kiri, samping kanan. Di dalam Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Roma pasal 5 ayat 5 terjemahan sederhana Indonesia berkata, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi hati kita. Wow, ayat ini sangat menguatkan saya. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Amin. Pengharapan yang ada di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Ayat ini mengatakan karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi hati kita. Lewat apa saudara? Pribadi Allah yang ketiga yaitu Roh Kudus yang ditekankan di sini, yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Bahwa Allah sudah mencurahkan Roh-Nya, dengan kata lain mengisi hati kita, sehingga kita diberikan kemampuan untuk melangkah dan mengalami kemenangan. Pertanyaannya,
Apakah saudara akan melakukan hal yang benar ketika situasi tidak benar? Ini satu pertanyaan iman. Apakah saudara akan melakukan hal yang benar ketika situasi memojokkan kita sekalian? Apakah kita akan melakukan hal yang benar ketika orang lain sedang merusak nama baik kita? Itu pilihan. Tuhan memberikan segala kemampuan kepada kita, tapi pilihan ada di tangan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi tidak benar, respon kita apa? Melakukan hal yang benar atau melakukan hal yang tidak benar? Itu pilihan. Saya tidak bisa menjudge seseorang, tetapi kita semua diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengalami kemenangan. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita di dalam hati kita untuk kita mau melihat kemuliaan Tuhan. Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kita mampu melangkah. Saya mau katakan satu statement bahwa bukan benar atau salah, tetapi respon kita akan menentukan kebenaran dan kemenangan. Katakan amin. Respon yang benar akan menghasilkan kemenangan yang supernatural. Firman Allah contohnya, Kejadian pasal 39 ayat 13 sampai 23. Kalau saudara baca ayat ini, ketika Yusuf dibuang atau ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dan pada waktu itu, singkat cerita, Yusuf berada di Mesir karena Yusuf dibeli oleh seorang yang merupakan orang yang sangat punya kedudukan karena dia adalah pengawal raja waktu itu. Namanya adalah Potifar. Yusuf dibeli oleh Potifar. Dan akhirnya kalau saudara baca mulai ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir, bahwa ketika Yusuf ada di rumah Potifar, segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Dan akhirnya Potifar diberkati. Rumahnya diberkati. Bukan karena Potifar adalah penjaga atau penjaga raja. Penjaga pengawal raja. Bukan, kalau kita mau posisikan mungkin Potifar ini seperti sekarang ini adalah mungkin pangap ya. Kalau di Indonesia ya. Atau Menko Polhukam. Mungkin seperti itu. Berarti mempunyai posisi yang baik. Dan kalau jabatan yang demikian adalah jabatan yang pasti punya banyak proyek. Pasti diberkati bukan? Dan posisi Potifar dikatakan oleh firman Tuhan bukan karena dia memiliki kedudukan yang baik sehingga dia diberkati. Tetapi karena ada seorang Yusuf yang takut akan Tuhan. Maka rumah Potifar diberkati. Singkat cerita, kalau saudara baca ayat 13 dan seterusnya, ada persoalan di sana. Yusuf digoda oleh istri Potifar. Kalau saudara baca ayat, bahwa dari hari ke hari Yusuf digoda untuk bisa tidur dengan istri Potifar. Tetapi yang Yusuf lakukan, dia menolak. Dan kalau saudara baca ayat yang ketiga, 13, Yusuf berada dalam situasi yang sangat-sangat menyakitkan. Dan saya percaya Yusuf mengambil satu sikap bertindak benar di saat situasi tidak benar. Dan akhirnya apa yang dihadapi oleh Yusuf? Yusuf bukan mengalami kekalahan. Ya benar, dia ada di dalam penjara karena dia difitnah oleh istri Potifar.
Saudara baca dalam ayat 13, ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, lihat dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekat kepada aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan keras. Dan ayat ke-15, dan ketika didengar bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkanlah bajunya padaku dan ia lari keluar. Yang sebenarnya kalau saudara baca ayat yang ke-12, ayat ke-11, 10 dan seterusnya, sebenarnya yang terjadi adalah istri Potifar yang mendekat kepadanya. Bukan Yusuf. Yusuf menghindar. Tetapi Yusuf berada dalam jebakan Batman artinya ya. Dan Yusuf dijebak dengan fitnah. Dan akhirnya Yusuf masuk di dalam penjara. Nah, ini yang saya katakan. Apakah Yusuf melawan? Ketika ia difitnah, apakah Yusuf mengambil satu tindakan menghadap dia dengan satu tindakan kemampuannya untuk melawan Potifar? Tidak. Dan akhirnya yang Yusuf terima, dia berada di dalam penjara. Tetapi ini yang saya mau katakan. Dalam ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Katakan amin. Mungkin saat ini engkau berada dalam satu posisi seperti posisi yang Yusuf alami. Tetapi saya mau katakan, engkau tidak sendiri. Karena Tuhan menyertai kita. Engkau tidak pernah sendiri karena Allah ada di pihak kita. Apa yang terjadi ketika Yusuf berada dalam satu tahanan? Bukan sesuatu yang memalukan, tetapi justru Yusuf diangkat. Ayat 22 berkata, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Istilahnya apa? Sengsara membawa nikmat. Haleluya. Dalam tekanan, dalam ujian, dalam situasi yang sulit, bukan berarti engkau sudah kehilangan segalanya. Oke, saudara mengalami sesuatu yang berat. Itu manusiawi. Kalau saudara bisa emosi itu wajar. Saudara bertindak sepertinya tidak menerima, wajar karena kita manusia. Tetapi yang saya mau katakan, jangan tinggal dalam situasi terintimidasi, jangan tinggal dalam situasi yang tertekan, jangan tinggal dalam kelemahan, tetapi kita harus mengambil sikap proaktif. Yaitu apa? Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Ujian bisa datang. Ujian penjara mungkin kita mengalaminya. Tapi saya mau katakan bahwa ujian penjara adalah ujian ketekunan. Apakah kita mau menjalaninya atau kita mau memberontak? Kadangkala Tuhan menggunakan keadaan yang kita alami untuk menghasilkan karakter Kristus nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Karena firman Tuhan memberikan petunjuk bagi kita untuk kita miliki agar supaya ketika kita mengalami kekecewaan, ketika kita mengalami kelemahan, atau mungkin saudara berada dalam kegalauan saya saat ini, solusinya adalah datang kepada Kristus. Jangan sampai kita down dan gagal. Oke, hari pertama kita bisa down. Hari pertama kita tidak mengalami kekuatan mungkin. Itu wajar karena kita manusia. Tetapi mari kita mau bangkit. Kita jangan berada di dalam situasi yang down. Kita jangan berada dalam situasi yang gagal. Mungkin secara kasat mata saudara berkata kita gagal. Mungkin secara kasat mata kita berkata saat ini kita kalah.
Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang mengasihinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang memiliki hati yang berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di saat kita lemah. Buka hati kita untuk mau melihat kemuliaan Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Keynote saya hari ini, saya mau katakan begini. Apa yang harus kita lakukan ketika situasi kegagalan datang? Situasi kelemahan bisa datang. Situasi kegagalan mengasut pikiran kita. Situasi kelemahan ada di sekeliling kita. Apa yang harus kita lakukan sehingga saya dan saudara bukan tertekan, bukan down, tetapi kita mau bangkit dan tetap kuat. Apa yang perlu kita lakukan? Firman Tuhan jawabannya. Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata dalam perjanjian baru, dan bukan hanya itu saja. Sekali lagi, dan bukan hanya itu saja. Hasil ayat 3 akibat dari ayat 1, 2, dan 3. Firman Tuhan katakan begini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Katakan amin. Hal yang pertama untuk saya dan saudara lakukan ketika intimidasi kegagalan datang. Ketika kita berada dalam situasi yang down. Ketika kita berada dalam kelemahan. Ketika kita divonis oleh dokter sakit penyakit. Jangan tinggal di sana. Aduh, saya sudah mau mati. Oh Tuhan, pintu sudah tertutup. Memang betul, sepertinya pintu tertutup, saudara. Tetapi kita harus ambil langkah proaktif. Harus bangkitkan kembali iman. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan, kita katakan kepada pribadi kita, penderitaan menghasilkan ketekunan. Katakan amin. Karena ayat ini berkata, Roma 5 ayat yang ketiga, bahwa karena kita tahu bahwa kesengsaraan, kata kesengsaraan saya ganti dengan penderitaan. Mungkin saudara menderita saat ini. Mungkin saudara menerima sesuatu yang tidak mengenakan. Bangkit imanmu. Ambil langkah iman yang proaktif. Kita mau berkata, Tuhan ada di pihak saya. Tuhan ada dengan saya. Tuhan ada di balik masalah saya. Yang kita harus taruh dan harus kita imani bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan. Amin. Haleluya. Ketekunan di sini adalah kita harus tekun untuk berjuang menghadapi pergumulan. Karena orang yang tekun berjuang menghadapi pergumulan, dia akan mendapatkan reward. Artinya mendapatkan penghargaan. Saya kagum dengan orang-orang yang selalu berjuang untuk melawan satu kelemahan. Karena perjuangan seseorang, rewardnya adalah meraih kemenangan. Saudara setuju? Saya di sini ya ada Pak Roni. Sebagai seorang pelari mantan pelari nasional. Dan saya yakin ketika ia ingin meraih emas, ini ingin meraih emas kan? Nggak mungkin dia tidak latihan. Bagaimana Pak? Pasti latihan toh? Dan dia ingin mencapai rekor. Artinya mungkin rekor tercepat. Mungkin ketika beberapa tahun lalu hanya tidak mencapai rekor. Dan dia berusaha tapi dapat emas. Tapi kali ini saya mau berusaha sehingga saya mencapai rekor dan saya dapat emas. Yang harus dia lakukan adalah apa?
latihan, berjuang dengan keras, mendisiplinkan waktu, sehingga ia bisa meraih kemenangan itu. Dan saat ini juga kita mungkin seperti itu. Ketika saudara ingin meraih satu kemenangan, berarti kita harus tekun, berjuang. Tekun artinya apa, saudara? Tabah. Tekun artinya apa? Konsisten. Saya sedang tekun menghadapi atau menjalani olahraga, saudara. Tujuan saya untuk menurunkan berat badan saya. Dan itu enggak easy, saudara. It's not easy. Buktinya, saudara ya, bukan mau menyombongkan diri. Tadinya ini jas enggak kekancing. Selama saya khotbah, sudah mau hampir 1 tahun, enggak kekancing ini jas, saudara. Dan ketika hari ini saya coba, oh haleluya, bisa kekancing, saudara. Artinya apa? Perjuangan saya tidak sia-sia. Istri bisa aja menyupport, pergi ke gym, sudah bayar. Tapi kalau saya nggak pergi, nggak akan terjadi, bukan? Perjuangan yang tidak disertai dengan action, cuma hanya saya mau berjuang, Tuhan, saya mau berjuang, cuma sampai di berjuang, tidak ada action, itu namanya NATO. Talk, no action. Tapi saya diberhadapkan dengan orang-orang yang bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan. Saya sangat bangga. Pelayanan kami di Chicago bukan pelayanan yang besar, ribuan jemaat atau ratusan jemaat, tidak. Kami hanya kelompok kecil. Tapi yang saya ingin bagikan, ketika kami dilanda dengan satu persoalan pergumulan hidup, jemaat Tuhan mulai bersatu. Di saat ada persatuan, dan di situ saya lihat kemenangan. Kemenangan bukan berarti orang yang saya hadapi, dia mengalami keberuntunan atau mengalami kecelakaan atau mengalami kematian. Tidak, bukan itu yang saya harapkan. Tetapi ketika kami bersatu, di situ ada kekuatan yang supernatural. Bukan orang yang kami hadapi kalah, tetapi kami mengalami sukacita. Iman kami dikuatkan, iman kami dibangkitkan karena ada persatuan. Dan ini adalah kekuatan gereja. Ketika gereja ingin meraih kemenangan, gereja harus bersatu. Ketekunan itu tidak akan terjadi dalam kurun waktu yang singkat, saudara. Saudara, saya lakukan olahraga itu baru mulai. Secara full 3 minggu, hasilnya just bisa dikancing. Pak Roni kecewa, dia bilang, puji Tuhan, Pak Gembala sudah lakukan. Apa yang saya lakukan? Saya mau lebih lagi. Artinya, berjuang bukan puas apa yang saudara terima saat ini. Tambahkan lagi iman saudara. Tambahkan lagi iman saudara. Ketika saudara proaktif menambahkan iman, berarti ketekunan menjadi bagian kita. Ketika ketekunan menjadi bagian kita, maka yang terjadi adalah reward, kemenangan. Oleh karena itu tidak salah penderitaan menghasilkan ketekunan. Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Terjemahan sederhana Indonesia berkata, saudara-saudari, setiap kali keyakinan kita masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan. Mungkin iman saudara sedang diuji dengan berbagai macam kesusahan. Firman Tuhan katakan, anggaplah semuanya itu sebagai berkat. Ini bukan saya katakan loh. Ketika kita, iman saudara dan saya, diuji lewat berbagai kesusahan, anggaplah semua itu sebagai berkat. Dan bersukacitalah
Karena ujian itu, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan, tetapi Tuhan memberikan ujian. Untuk apa? Untuk saudara akan menghasilkan iman yang the best, sehingga kita memiliki ketekunan. Itu yang tujuan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Sebab ayat yang ketiga berkata, sebab kamu tahu bahwa setiap ujian membuat kita semakin kuat untuk bertahan dalam keyakinan kita. Ternyata ujian itu tujuannya adalah untuk supaya kita semakin kuat. Dan kedua, kita bertahan di dalam iman kita. Dan ayat 4 berkata, jadi bertahanlah terus sampai akhir supaya kamu tumbuh dewasa. Wow, inilah yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan. Jadi ujian itu membawa kita kepada satu tingkat, yaitu tingkat kedewasaan rohani. Bahkan dikatakan semakin diperlengkapi sehingga tidak kekurangan apapun secara rohani. Waduh Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik. Mungkin saudara tidak bisa katakan dengan bahasa manusia situasi yang saudara alami saat ini. Tetapi pegang firman Tuhan. Ujian yang saudara sedang jalani hari ini adalah alatnya Tuhan yang Tuhan bisa izinkan kita lewati supaya kita semakin dewasa, makin kuat dan semakin dilengkapi sehingga kita tidak kekurangan satu apapun. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan dan harus kita miliki untuk tetap kuat ketika tekanan itu datang. Yang kedua, Roma 5 ayat yang keempat bagian A. Ketekunan, firman Tuhan katakan, menimbulkan tahan uji. Yang kedua, saya bisa katakan bahwa ketekunan menghasilkan karakter. Tahan uji itu karakter, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, tahan uji itu adalah karakter. Kenapa? Karakter sangat penting bagi setiap orang percaya di akhir zaman. Mengapa kita membutuhkan ketekunan? Karena ketekunan itu menghasilkan karakter. Mengapa kita membutuhkan karakter? Karena karakter mendukung masa depan hidup manusia. Sekali lagi, karakter mendukung masa depan kehidupan manusia. Karakter, saya bisa ambil satu quote bahwa karakter adalah perilaku yang diekspresikan pada situasi tertekan atau ditinggikan. Di situ akan terlihat karakter kita. Di saat situasi tertekan, karakter akan muncul. Di saat situasi saudara dipromosikan, ditinggikan, di situ karakter akan muncul. Apakah kita menghasilkan karakter Kristus atau karakter duniawi? Saya tidak ada waktu untuk membahasnya. Tapi saya hanya memberikan pengertian kepada kita. Kenapa kita butuh karakter Kristus ketika masalah datang menghimpit hidup kita? Karena karakter yang kedua artinya respon yang muncul bisa benar atau salah. Ketika saudara berada dalam masalah, maka karakter yang muncul dalam hidup kita adalah karakter yang benar atau karakter yang salah. Itu pilihan yang menentukan saya dan saudara sukses
adalah ketika kita memiliki karakter. Dan karakter itu adalah sebuah kekuatan ketika kita beraksi dengan benar. Wow, powerful bukan? Karakter adalah satu kekuatan ketika kita beraksi dengan benar. Saya belajar untuk memiliki karakter yang benar. Dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu harus proses, melewati satu proses. Kalau kita tidak melewati proses itu, kita tidak akan menghasilkan karakter yang the best. Yang perlu saudara dan saya miliki dan lakukan untuk menghasilkan karakter yang baik, maka kita harus mengelola pikiran dan perasaan. Artinya kita harus mengendalikan, mengontrol pikiran dan perasaan. Kontrol dengan apa? Apakah kontrol dengan kekuatan kepintaran yang saudara miliki? Tidak. Firman Tuhan jawabannya. 2 Timotius 3 ayat 16. Di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Bagaimana saudara akan mengelola pikiran dan perasaan? Firman Tuhan katakan, miliki firman. Bagaimana untuk memiliki firman? Saudara bisa mendengar dan saudara bisa membaca. Kalau saudara malas baca, dengar firman Tuhan. Karena di saat saudara mendengar firman Tuhan, tujuan saudara mendengar firman Tuhan, manfaat saudara membaca dan mendengar firman Tuhan adalah untuk mengajar. Mengajar pikiran kita menjadi lebih baik. Bahkan firman Tuhan itu berguna untuk menyatakan kesalahan. Kenapa kita harus mengatur, mengontrol pikiran dan perasaan? Karena itu akan menentukan kemenangan. Dan firman Tuhan katakan, bagaimana untuk bisa kita mengontrol pikiran dan perasaan kita? Firman Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Saudara mau menerima firman Tuhan? Karena pikiran dan perasaan harus dikelola. Mengapa harus dikelola? Harus dikontrol. Lukas 6 ayat yang ke-45 berkata dalam terjemahan baru, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Berarti kita harus berusaha untuk mendisiplinkan diri kita. Artinya adalah kita melakukan yang harus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan? Menyesuaikan dengan firman Tuhan. Kita harus mengatur apa yang harus diatur. Apa yang harus diatur? Pikiran kita, perasaan kita. Bukan Tuhan yang mengatur perasaan dan pikiran kita. Tuhan memberikan fasilitas. Tetapi yang mengatur pikiran, karena yang memerintah pikiran, yang mengarahkan hidup kita adalah pikiran dan perasaan kita. Kalau pikiran kita melakukan benar, pasti perasaan kita benar. Kalau pikiran kita melakukan jahat, maka perasaan kita akan menjadi jahat. Itu otomatis. Dan Tuhan mau kita mengelolanya. Bagaimana mengelola pikiran yang baik? Bagaimana mengelola perasaan yang baik? Firman Tuhan. Lakukan apa yang harus kita lakukan, mengatur apa yang harus kita atur. Dan kita harus mulai konsisten terhadap komitmen. Dan komitmen itu harus dilatih. Dan saya melatihnya, saudara. Sebenarnya gak mau olahraga. Aduh, capek Tuhan. Saya sudah memikirkan, aduh saya mau lari 2 mile. Waduh, membayangkan 2 mile. Itu akan menghalangi saudara ke gym. Tetapi saya harus mulai konsisten. Saya bilang, saya mau kurus. Saya cinta anak-anak dan istri saya, maka saya mau sehat. Itu komitmen saudara.
Berarti kenapa saya pergi? Karena saya mengatur. Saya mendisiplinkan diri. Sehingga itu terjadi. Saudara tidak akan pernah berhasil ketika saudara tidak konsisten terhadap komitmen. Saya masih belajar, saya belum sempurna saudara. Tapi sama-sama kita mau jadi orang yang berhasil. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, apa yang perlu saya dan saudara lakukan sehingga kita tetap kuat ketika situasi yang ada di sekitar kita bisa melemahkan. Yang ketiga, firman Tuhan katakan dalam ayatnya yang keempat, bagian B-nya di sana katakan begini. Roma 5 ayat yang keempat. Bagian B, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi yang ketiga, karakter akan menghasilkan pengharapan. Kalau karakter kita sudah mulai dibentuk oleh Tuhan, maka yang akan terjadi, saudara akan memiliki pengharapan. Nah, pengharapan yang kita miliki saat ini adalah pengharapan yang sempurna. Kenapa? Karena sudah dijanjikan. Pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Saudara katakan, tidak pernah mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan. Suami pun bisa mengecewakan istri. Siapa suami yang tidak pernah mengecewakan istrinya? Siapapun saudara. Siapapun dia saudara. Siapa istri yang tidak pernah mengecewakan suaminya? Om, kira-kira tante pernah mengecewakan? Om hanya senyum. Senyum berarti jawabannya kira-kira ada ya Pak. Sometimes, not selalu saudara. Tetapi alamat kita benar saudara. Berharap kepada Kristus tidak pernah mengecewakan. Pernahkah saudara dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah saudara lakukan? Itu pasti saudara kecewa. Pernahkah saudara berada dalam situasi yang sulit? Pasti saudara kecewa. Karakter bukan hanya bagaimana kita bertindak, tetapi bagaimana kita beraksi. Itu karakter di dalam Kristus. Bagaimana sikap kita ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita. Apa tindakan kita, apa reaksinya. Firman Tuhan katakan, tahan uji menimbulkan pengharapan. Berarti ketika sesuatu yang sakit datang, mengalah untuk menang. It's not easy saudara. Aduh, tapi itu yang perlu saya dan saudara lakukan. Kita mau lakukan firman Tuhan. Karena apa? Harapan kita ditentukan dengan satu sikap dan komitmen dan tidak pernah menyerah kepada keadaan. Itu yang harus kita miliki. Karena Tuhan ingin supaya kita memiliki pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Percaya bahwa Dia dapat mengubah apa yang perlu diubah. Percaya bahwa kita dapat melakukan apa yang Dia inginkan kita lakukan. Percaya bahwa segala sesuatu mungkin baginya. Katakan amin. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Dan yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan sehingga tetap kuat ketika masalah itu, ujian yang datang begitu berat? Apa yang harus kita lakukan? Yang keempat, pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Artinya apa? Berharap kepadanya. Berharap kepadanya. Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saya undang singers, pemain musik.
Saya mau katakan begini. Jika kita berpegang teguh kepada pengharapan kepada Kristus, berarti kita tidak boleh kalah. Kita harus menjadi pemenang dalam setiap pergumulan yang kita alami. Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Dalam versi mudah dibaca, firman Tuhan katakan begini. Semua ini kukatakan kepada kamu supaya kamu tidak meninggalkan keyakinanmu ketika menghadapi penganiayaan. Berarti mengalami ujian, mengalami pergumulan. Jangan meninggalkan keyakinan. Firman Tuhan katakan, orang-orang akan mengusirmu dari rumah-rumah ibadah. Ini kata firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Orang-orang akan mengusirmu dari rumah-rumah ibadah. Bahkan akan tiba saatnya orang-orang menyangka bahwa membunuhmu adalah suatu perbuatan baik kepada Allah. Ayat 3 berkata, mereka akan melakukannya karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Aku mengatakan semuanya ini untuk mempersiapkan kamu. Sehingga jika waktunya tiba, kamu akan ingat bahwa aku sudah mengatakan kepadamu. Hal ini tidak kukatakan sejak awal. Karena saat itu aku masih bersamamu. Hari ini ada perjamuan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah, di Zoom, YouTube, bahkan Facebook Live. Engkau siapkan roti dan anggur. Suami layani istri dan anak-anak. Kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Conclusion dalam khotbah saya hari ini adalah, buatlah keputusan yang teguh untuk mempercayai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sambil engkau berdiri, buat satu hubungan dengan Tuhan sambil engkau angkat tangan kepada Tuhan. Berkomitmenlah pada diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan menolak untuk hidup dengan gaya hidup yang berpikiran negatif. Selalu berpikir positif. Kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan supaya kita memiliki hidup yang selalu berharap kepada Tuhan. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami siap untuk melakukan perjamuan Tuhan ya Bapa. Sucikan kami, layakkan kami minum, makan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Layakkan kami ya Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami. Haleluya. Nanti Ibu Gembala jalankan roti dan anggur. Kau pegang
Mari kita angkat tangan kita, katakan haleluya. Harapanku, haleluya, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, haleluya Jesus, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam. Nyanyi dengan iman. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Saudara-saudara, angkat roti dengan tanganmu. Tangan kananmu melebihi tinggi kepala saudara. Mungkin saat ini saudara butuh pengharapan. Dan harapan kita hanya kepada Yesus. Harapan kita hanya kepada Yesus. Mungkin sepertinya jalan tertutup. Tidak ada jalan keluar. Sepertinya waktu engkau maju ada tembok. Di belakang tembok, kiri kanan tembok. Tidak ada harapan. Jalan satu-satunya kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Ini pelayananku. Ini keluargaku. Saudara mengangkat kepalamu kepada Tuhan. Dia tidak pernah memperhitungkan. Saudara bisa bayangkan. Yesus Kristus anak tunggal Allah. Dia tidak segan-segan memberikannya kepada kita. Dia berikan anaknya yang tunggal satu-satunya. Untuk apa? Kita mengalami kemenangan. Kita mengalami pembelaan Tuhan. Perjamuan Tuhan. Kita mengingat bahwa Yesus menang dari kematian. Yesus memberikan kemenangan kepada orang percaya. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Yesus hancur. Tidak berbentuk, wajahnya tidak berbentuk. Apa pergumulan kita hari ini? Anak tunggal Allah diberikan. Masakan persoalan saudara tidak ditolong Tuhan. Masakan pergumulan kita tidak ditolong Tuhan. Dengan iman kita mau katakan, saya mau percaya bahwa tubuh kebangkitan akan tertransfer di dalam hidup saya. Sehingga iman saya dibangkitkan. Saya tidak akan dikalahkan oleh masalah. Saya akan bangkit. Saya mau melihat pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit disembuhkan.
engkau yang memiliki masalah bebanmu diringankan oleh Tuhan dan diberikan jalan keluar dari Tuhan. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Engkau yang kuduskan kami Tuhan. Kami mau menerima darah Yesus. Darah Yesus memberikan kekuatan bagi kami. Darah Yesus adalah sesuatu yang supernatural, akan tertransfer dalam hidup kami. Kita mau minum dengan iman di dalam nama Yesus. Minum dengan yakin bahwa engkau akan mengalami pertolongan Tuhan. Engkau dilindungi oleh Tuhan. Darah perlindungan anak domba Allah akan menjadi bagian kita. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku, agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan. Haleluya Jesus. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, haleluya, ku aman dalam-Mu. Harapanku ya Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Saya minta nanti Ibu Gembala akan berdoa buat firman Tuhan. Sekali lagi katakan harapanku, hanya Kau Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Hanya Kau Yesus kuat. Kami mau percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ini kami ya Tuhan, umat-umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Kami tidak akan tergoyahkan karena kami punya Yesus di dalam kami. Kami tahu Yesus hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Dan kami sudah menerima Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami tahu bersama dengan Yesus kami lakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, yang tidak pernah kami dengar dalam pikiran kami, itulah yang Kau sediakan bagi kami. Semua yang mengasihi-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Keluarga kami ada di dalam tangan-Mu. Pelayanan GPD New Life Church ada di dalam-Mu Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan goyah. Bersama dengan Yesus kami akan berjalan dari kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Ini
ini kami anak-anak-Mu, kami bersyukur, kami naikkan syukur kami. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Betapa ajaibnya Tuhan dalam hidup kami. Betapa agungnya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terimalah setiap hormat kami Tuhan. Pujian kami dan penyembahan kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak. Terima semuanya Tuhan. Saatnya kami akan memberikan korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tidak dapat kami balas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya bisa memberi apa yang kami punya. Tapi Kau yang melihat kedalaman hati kami. Betapa kami rindu untuk menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Kami hanya mau tetap percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan kami siap memberikan yang terbaik. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Kita akan terus nyanyikan lagu ini sambil persembahan dijalankan. Dan bagi jemaat yang ada di online, Zoom ataupun live Facebook yang rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan di GPD New Life Church, saudara bisa mengirimkan lewat Zelle gpdinlc@yahoo.com. Sekali lagi gpdinlc@yahoo.com. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan saudara. Saya percaya ada di tanah yang subur, tanah yang terbaik. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, Katakan hanya Kau Yesus. hanya Kau Yesus Terima kasih Tuhan. Tuhan. Kami percaya. Ku percaya Kami aman Tuhan. Tuhan dalam-Mu. Tuhan, terima kasih untuk persembahan saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman sepanjang minggu ini, setelah ini kita jam 11.30 ada kegiatan Sunday School dan Youth juga ada setelah ibadah ini. Dan hari Rabu, hari Senin saudara tidak ada salt karena kita ada Labor Day. Jadi selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Hari Rabu dan hari Jumat kita ada Prayer Warrior jam 6 sore. Dan hari Minggu kita kembali lagi beribadah jam 9 pagi. Ini saja yang menjadi pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian ini. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku Tuhan. daerahku. Dan kiranya tangan-Mu Tuhan
Sebagaimana firman Tuhan katakan, malapetaka, kesakitan tidak akan menimpa kami. Engkau menjauhkan itu daripada kami. Yang Engkau lakukan adalah memberkati kami. Kami imani bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita. Yes. Kasih setianya menjadi bagian kami. Firman-Mu berkata kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan semakin naik dan bukan turun. Kami akan mampu berjalan di atas masalah kami. Dan kami akan lebih daripada orang yang benar. Karena Immanuel, Allah menyertai kami. Mungkin ada yang bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang bergumul dengan mencari rumah. Ada yang bergumul dengan mencari pekerjaan yang lebih baik. Ada yang bergumul untuk mendapatkan kendaraan. Ada yang bergumul untuk studinya diberkati Tuhan. Ada yang bergumul untuk dia akan mendapatkan bisnis. Ada yang bergumul dengan masa depan. Kami percaya di dalam Tuhan. Harapan kami tidak pernah dikecewakan. Yes. Karena ada jawaban, ada mujizat, pertolongan Tuhan nyata. Di dalam nama Yesus, kami akan bangkit dan kami akan jadi orang-orang pemenang. Mari orang-orang yang mau diberkati Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan, Engkau yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, angkat tanganmu. Siap terima berkat yang daripada Tuhan. Bahwa minggu ini adalah minggu pertolongan Tuhan. Minggu promosi yang dari Tuhan. Minggu jawaban doa. Minggu perkenanan Tuhan dinyatakan kepada engkau. Dengan iman kita terima. Dengan iman terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan. Haleluya. Kami terima pertolongan-Mu ya Bapa. Kami terima jawaban-jawaban doa. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan penyertaan Allah Roh Kudus akan menjadi bagian kita sekalian. Bahwa kasih setia Tuhan selalu baru bagi kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali menjemput mengangkat gereja yang disempurnakan. Kami akhiri dan tutup ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami diberkati, kami kuat, kami lebih daripada orang yang menang. Doa kami dijawab Tuhan. Yang percaya dan terima mujizat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu. God love you and see you next week dalam program kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Happy Sunday and God bless you all.